Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah, Shalom. Selamat pagi, jumpa kita di minggu ini dengan gairah yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, dan semangat yang baru. Katakan, saya siap untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini tentu kita sementara melihat bahwa Allah sementara bergerak bagi saudara dan bagi saya. Dia tidak berhenti untuk melakukan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang jadi persoalan adalah respon. Bagaimana respon kita terhadap cara Tuhan memanggil, kemudian menggerakkan kita untuk masuk dalam rencananya, ataupun dalam semua yang Dia ingin lakukan bagi saudara dan saya. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu selalu membawa kita naik, Dia selalu membuat kita berhasil, Dia akan mengizinkan semua yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat itu dicurahkan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini mari persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama berdoa, untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang hatinya siap, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Angkat hatimu dan sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Ada sebuah kesempatan Tuhan kasih lagi untuk kami ada di rumah Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab itulah menjadi kerinduan terdalam dari hati kami. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami ingin menyenangkan-Mu. Sebab tidak ada cara lain yang bisa kami lakukan selain daripada memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Dan pagi ini merupakan pagi di mana kami siap untuk diberkati lagi, kami siap untuk ditolong lagi, kami siap untuk melihat jalan-jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, ya, sediakan hati kami untuk Engkau, dan mari Engkaulah yang mengisi seluruh jiwa roh kami dengan firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Israel itu 2 minggu yang lalu, saya bilang bahwa Tuhan membutuhkan 10 tulah yang Dia kasih lewat Musa berhadapan dengan Firaun, dan 10 tulah itu cukup untuk membuat Mesir melepaskan cengkeramannya atas Israel. Atau 10 tulah itu sudah cukup untuk membuat Israel langsung disuruh bergerak keluar, jangan tinggal di Mesir lagi. Cuman butuh 10 tulah. Tetapi saudara, dalam perjalanan Israel, saudara mesti ingat, untuk mengeluarkan tabiat Mesir, kebiasaan Mesir, budaya Mesir, semua yang berhubungan dengan Mesir, Tuhan butuh 40 tahun. Membiarkan Israel berjalan di padang gurun, baru dia sampai ke Kanaan. Artinya bahwa untuk supaya melepaskan manusia Mesir, kebiasaan Mesir, atau dalam bahasa Alkitab manusia lama, dan kenakan manusia baru yang diperbarui dari sesaat ke sesaat, itu tidak mudah saudara. Tuhan butuh 40 tahun untuk Israel. Oleh karena itu pagi hari ini mari perhatikan dulu Kolose pasal 3 sebentar. Apa yang dikatakan oleh Kolose? Paulus berkata kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-10. Karena kamu telah mengenakan manusia lama serta kelakuannya. Sekali lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Katakan terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi Tuhan punya tujuan untuk melepaskan manusia lama kita, manusia Mesir kita, dan Dia kenakan sesuatu yang baru di dalam kita, supaya saudara dan saya memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik di Kolose 3 ayat 9 ini, berarti ada sesuatu yang salah sebelumnya, sehingga Tuhan mesti merestorasi, Tuhan mesti memperbaharui semuanya, yaitu pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Berarti yang kemarin itu menurut gambar yang lain, sehingga Tuhan mesti gantikan itu dengan gambar haliknya di dalam saudara dan di dalam saya. Sebab Tuhan sangat berurusan dengan manusia baru, saudara. Tuhan sangat berurusan dengan kehidupan yang sudah dibaharui. Dia tidak bisa memakai kebiasaan Mesir yang kemarin. Itu mesti dipangkas, dibuang. Dan Alkitab berkata Israel butuh 40 tahun untuk berjalan di dalam proses Tuhan. Satu ayat lagi, saudara perhatikan, Roma 8 ayat 28. Sebab semua orang yang dipilihnya, Israel Tuhan pilih, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini tujuan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu saudara dan saya. Perhatikan baik-baik, semua yang dipilih dari semula, saudara dan saya, mereka juga, saudara dan saya, ditentukan juga dari semula. Untuk apa? Jadi serupa, menjadi segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi polanya sudah ada, yaitu Yesus, saudara dan saya tinggal mengikuti. Karena di Alkitab berkata dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata begini. 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Oh, luar biasa. Yohanes berkata, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sekali lagi, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita, yaitu saudara dan saya, akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ini bicara tentang proses, saudara. Kalau kita lihat dari Kolose, dari Roma pasal 8 ayat 28, kemudian kita melihat lagi di 1 Yohanes 3 ayat 2, maka kita temukan semua ini berbicara tentang kerinduan Tuhan. Isi hati Tuhan untuk saudara dan saya, yaitu Dia ingin dapati kita menjadi satu pribadi yang benar-benar layak bagi Dia, layak bagi kerajaannya, layak bagi kemuliaannya, layak bagi hormat dan kepujian nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya bilang ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, baik itu dari Filipi, Roma, dan juga 1 Yohanes, ini menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, menegaskan kepada saudara dan kepada saya bahwa kita yang percaya kepada Yesus, bahwa kita harus selalu diperbaharui setiap hari, sehingga kita siap untuk menjemput Tuhan di awan-awan, atau kita disempurnakan, diperbarui terus-menerus hingga kedatangan Dia yang kedua kali. Oleh karena itu, saya punya judul khotbah hari ini, sudah siapkah kita untuk bergerak bersama Tuhan, untuk melihat bahwa keserupaan dengan Tuhan itu menjadi standar yang Tuhan kasih untuk saudara dan untuk saya. Tentu tidak mudah, tetapi saya mau bilang, Tuhan tidak akan habis cara untuk menolong saudara. Dia angkat saudara, Dia bersihkan saudara, Dia cuci dengan darahnya, dan Dia mau supaya engkau berjalan dalam kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory, dari kuasa kepada kuasa, dari mujizat kepada mujizat, dalam semua hal yang terbaik yang Tuhan ingin lakukan bagi saudara dan juga bagi saya. Nah, oleh karena itu, ada 3 kalimat kunci yang mesti saudara perhatikan dari bacaan kita yang tadi. Yaitu yang pertama, saya mau bilang kalimat kuncinya adalah terus menerus diperbaharui. Katakan dengan saya, terus menerus diperbaharui. Oke, sekali lagi dengan pasti, terus menerus diperbaharui. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian kalimat kunci yang kedua itu adalah saudara dan saya diminta untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Katakan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Haleluya, sekali lagi dengan pasti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kemudian yang ketiga, kata kunci, ada kalimat kunci yang ketiga adalah menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Menyucikan diri itu artinya memisahkan keadaan kita dari dunia ini. Tuhan mesti cabut Israel dari Mesir keluar supaya memisahkan dari segala penyembahan berhala, dari segala budaya dan adat istiadat Mesir. Itu Tuhan mesti kasih keluar Israel. Kenapa? Cuma satu, untuk menyucikan orang Israel menjadi layak bagi Tuhan. Jadi 3 kalimat kunci ini saudara catat baik-baik, terus menerus diperbaharui menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan yang ketiga adalah menyucikan diri sama seperti dia. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita lihat fenomena, kita lihat keadaan hari-hari ini, ada banyak orang Kristen yang berpendapat begini: kalau dia sudah menjadi anak Tuhan, maka itu sudah cukup. Ia tidak perlu lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Betul saudara? Ada banyak orang percaya yang merasa cukup puas setelah menjadi anak Tuhan dan tidak perlu lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Namun saya mau bilang begini, tidak heran saudara, kita sering menemukan ada banyak dari anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Nah, oleh karena itu alasannya adalah karena mereka pikir sudah cukup. Saya bertobat, lahir baru, sudah jadi orang percaya, ada di gereja tiap hari, tidak cukup. Saya mau bilang, kamu sementara terjebak di dalam sebuah keadaan. Sebab Tuhan bilang kamu harus diperbaharui terus menerus sampai dia datang yang kedua kali. Termasuk saya, kita mesti diperbaharui terus menerus sehingga kita menjadi layak, menjadi orang yang sungguh-sungguh siap untuk menjemput dia di awan-awan nanti, menjemput Tuhan Yesus di awan-awan tentunya. Oleh karena itu jangan merasa puas dengan kita sudah menjadi orang percaya, ada di gereja dan lain sebagainya. Nah, tantangan terberat hari ini, saya mau bilang tantangan terberat hari ini adalah kita menghadapi tabiat manusia akhir zaman seperti yang dia katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nanti ini jadi PR untuk saudara perhatikan apa sih yang dimaksudkan dengan menghadapi tabiat manusia pada akhir zaman ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu menulis di situ ada orang yang hidup dengan kesukaannya sendiri. Dia tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan gereja, tidak mempedulikan pekerjaan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan. Dia hanya ingin menyenangkan hatinya sendiri. Nah, tantangan terberat adalah hari ini kita menghadapi model manusia akhir zaman yang tidak mudah tentunya. Tetapi Alkitab tetap berkata bangkit. Alkitab tetap berkata bergerak. Alkitab tetap berkata move. Alkitab tetap berkata jangan diam. Engkau mesti lakukan sesuatu supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk jadi manusia baru. Istilah ini Rasul Paulus menggunakan kata neos atau new. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah meletakkan landasan kehidupan baru bagi orang percaya yang sungguh berbeda dengan kehidupan lamanya. Jadi kehidupan baru yang dikenakan yang dikatakan neos dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu neos atau new. Ini adalah sebuah keadaan yang benar-benar sungguh-sungguh berbeda dari keadaan yang lama. Benar-benar berbeda. Manusia baru ini rupanya, saya mau bilang begini, kenapa Alkitab berkata mesti diperbaharui terus menerus? Oke, saudara dan saya telah menjadi neos, jadi manusia baru. Tetapi bagi Tuhan manusia baru itu tidak setelah diubah, dijadikan sesuatu yang baru kemudian stop sampai di situ. Tapi Alkitab bilang terus menerus. Bersama dengan saya katakan terus menerus. Terus menerus untuk apa? Terus menerus dibaharui. Setuju katakan amin. Karena kita mau terus menerus dibaharui, maka langkah pertama adalah siapkan dirimu untuk dibaharui Tuhan tiap-tiap saat. Jangan pernah alergi terhadap cara Tuhan memperbaharui saudara. Jangan pernah merasa takut kalau Tuhan goncang-gancing kita karena dia mau ubah saudara. Sebab dia bilang terus menerus. Kata terus menerus ini adalah continue, tidak berhenti. Setiap waktu, setiap saat, kapanpun Tuhan ingin baharui saudara. Nah, ini yang saya bilang tadi Tuhan lakukan bagi Israel itu selama 40 tahun.
dibaharui terus-menerus. Hari ini satu bagian yang dipangkas, minggu depan satu bagian lagi, nanti hari berikut dua lagi, dipotong lagi, dipangkas lagi, terus-menerus dibaharui. Karena Tuhan pingin engkau tidak seperti dulu lagi. Tuhan pingin engkau tidak seperti 10 tahun yang lalu. Tuhan mau hari ini engkau berbeda dari tahun kemarin. Tuhan mau hari ini engkau lebih maju dari kemarin. Oleh karena itu dia bilang, neos atau manusia baru itu diperbaharui terus menerus. Kata Rasul Paulus, terus menerus dibaharui. Oleh karena itu, apa manusia baru sudah sempurna? Belum, saudara. Manusia baru pun kadang jatuh. Kita yang sudah lahir baru, jujur, oh kita berapa banyak kali jatuh. Kita yang sudah dikatakan pelayan-pelayan Tuhan, berapa banyak kali kita jatuh. Tentu karena kondisi inilah, maka Tuhan bilang kamu mesti terus dibaharui. Hari ini dibaharui, mungkin besok kita jatuh. Jangan diam di situ, bangkit lagi, biarkan Tuhan baharuimu. Mungkin 1-2 langkah lagi kamu tersandung lagi, bangun lagi, Tuhan perbaharui kamu lagi. Itu caranya, proses. 40 tahun Israel jatuh bangun, mengikuti Tuhan. Hari ini mereka luar biasa lihat mujizat. Besok mereka bersungut-sungut. Besok lagi mereka lihat Tuhan turun tangan untuk lakukan sesuatu. Minggu kemudian mereka mulai mencak-mencak, mereka mulai marah Tuhan dan lain sebagainya. Itu Israel jatuh bangun. Tetapi Tuhan bilang, dibaharui terus menerus, dibaharui terus menerus, dibaharui terus menerus. Yang mau dibaharui terus menerus, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu, Paulus menggunakan kata terus menerus dibaharui itu. Kata terus menerus dibaharui, Paulus menggunakan kata anakaino, yang berasal dari kata Yunani yaitu kainos. Nah, anakaino ini berarti dijadikan baru. Baru di dalam kualitas. Casing boleh sama, tetapi kualitasnya telah dibaharui. Bentuk packagingnya bisa sama, tapi spiritual kualitasmu itu yang dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, manusia baru harus terus menerus diperbarui sehingga memiliki, saya mau bilang, memiliki kualitas hidup seperti Yesus hidup. Dahsyat kan, saudara? Jadi anak kaino ini atau kainos itu adalah pembaharuan terhadap kualitas hidup saudara, terhadap kualitas hidup kita, saya dan saudara. Haleluya. Selanjutnya Roma 8 ayat 29 tadi berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Garis bawahi menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara harus memperhatikan, Alkitab bilang menjadi sulung di antara banyak saudara. Untuk menjadi sulung di antara banyak saudara ini, Alkitab berkata begini, bahwa orang percaya itu telah diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menjadi serupa seperti gambar anaknya. Artinya bahwa Kristus itu menjadi patokan atau menjadi landasan, menjadi pola. Nah, mungkin lebih cocok itu, menjadi pola untuk engkau bangun kehidupanmu seperti yang Yesus miliki. Setuju, katakan amin. Bangun kehidupan saudara, bangun kehidupan saya seperti yang Tuhan Yesus miliki. Apa artinya ini? Apa kita mesti berdandan seperti Tuhan Yesus? Apa kita mesti bikin seperti di gambar-gambar kita lihat, rambutnya panjang, kemudian modelnya dan lain sebagainya? Mungkin secara fisikal itu bisa tidak berbeda, kita berbeda, kita tidak sama. Tetapi yang dimaksudkan dia jadi patokan dan jadi model untuk saudara dan saya. Nah, kata model ini Paulus menggunakan kata eikon Yesus. Istilah Yunaninya itu eikon Yesus, yang artinya serupa dengan Yesus. Yaitu manusia yang serupa dengan Yesus itu bukan fisiknya, tetapi kualitas hidup Yesus itu yang mesti menjadi patokan, yang saudara dan saya mesti ikuti. Nah,
Ini yang Tuhan lakukan kepada Israel 40 tahun di padang gurun, saudara. Untuk supaya dia memiliki ikon Yesus, modelnya Yesus. 40 tahun Tuhan gencot mereka di padang gurun. 40 tahun Tuhan biarkan mereka kedinginan, kepanasan, supaya mereka terbentuk menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan tanggalkan semua manusia lama, dan ikon Yesus menjadi bagian yang menjadi teladan dalam hidup orang-orang Israel. Nah, hari ini saudara dan saya pun harus melihat bahwa Yesus mesti menjadi ikon, menjadi model, menjadi contoh yang ada di depan saudara. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kita bilang kita mau bergerak, tetapi tanpa Yesus yang menjadi model bagi kita, kita akan sembarangan. Tanpa Yesus yang berjalan di depan kita untuk menjadi tuntunan bagi kita, kita akan tersesat. Tanpa Yesus yang jadi model bagi kita, kita menjadi sampah. Tetapi hari ini Yesus mau engkau bukan jadi jemaat yang sampah, tapi engkau menjadi jemaat yang berkualitas, karena engkau diciptakan serupa dengan gambar anaknya, diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menjadi sama seperti dia. Karena itu ada banyak orang pikir bicara tentang movement, bicara tentang bergerak, itu cuma bergerak, bicara tentang bagaimana kita pergi dan membawa jiwa. Tetapi saya lebih ke dalam untuk melihat bahwa pergerakan yang sesungguhnya adalah kamu bentuk dirimu jadi berubah. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan berkata, saya lihat Yesus dalam si A, saya lihat Yesus dalam si B, saya lihat Yesus dalam si C. Jadi dia tidak lagi tertarik kepada yang lain, tapi karena dia lihat Yesus dalam saudara, dia sangat tertarik kepada Yesus yang ada di dalammu. Oleh karena itu jadilah ikon Yesus. 7 tepuk tangan bagi Allah kita, yang artinya serupa dengan Yesus. Manusia yang serupa dengan Yesus itu dalam karakteristiknya, dalam sikapnya, dalam semua hal yang Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini. Karena itu walaupun orang percaya sudah menjadi anak-anak Allah, saya mau bilang begini, belum nyata keadaannya kelak. Alkitab bilang 1 Yohanes, belum nyata keadaannya kelak, karena mereka masih mempunyai perjalanan yang cukup jauh. Sehingga banyak tantangan yang bisa kita hadapi di dalam hidup ini. Dan saudara mesti tetap memilih untuk menjadikan Yesus patokan di dalam hidup ini. Setuju, katakan amin. Nah, untuk menjadi sama seperti Kristus dalam hal memiliki kebenaran, apalagi memiliki kekudusan, karakter Kristus dan ketaatan Kristus, maka saudara perhatikan di Lukas pasal 11 ayat 24, 25 dan 26. Lukas pasal 11 ayat 25 dan 26 menjelaskan kepada kita betapa Tuhan itu serius untuk menjadikan saudara dan saya orang-orang yang dibaharui dari sesaat ke sesaat di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam karakter, di dalam ketaatan, di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Lukas 11, 24, 26 menjelaskan di situ. Bagian ini penting saya mau bawa untuk saudara. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang percaya yang dibaharui dari sehari ke sehari. Tentu kita perlu tahu caranya. Bagaimana kita menjadi orang yang dibaharui dari sehari ke sehari. Saya mau Pak dibaharui, tapi saya nggak mengerti caranya. Oke, pagi ini saya akan beritahu kepada saudara. Engkau berkata, Pak, saya sudah pingin untuk jadi manusia baru yang karakternya seperti Kristus, tapi saya tidak temukan caranya. Bagaimana? Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, saudara perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bagaimana caranya supaya kamu dan saya bisa dibaharui dari sehari ke sehari? Yang pertama yang mesti saudara sadari, yaitu ada benih ilahi di dalam dirimu. Kalau kita bicara tentang benih, ini bicara tentang potensi kehidupan yang dibaharui. Setuju, katakan amin. Kalau kita bicara tentang benih ilahi, ini benihnya Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Coba perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 9
dan ayat yang ke-10 kita bilang begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi perhatikan di dalam 1 Yohanes 3 itu bicara tentang benih ilahi. Karena kita bicara tentang benih ilahi itu ada di dalam diri saudara dan saya, mesti sadar dulu bahwa siapapun kamu yang sudah lahir baru, benih ilahi ada dalam kita. Setuju? Katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Kamu yang sudah lahir baru, di dalammu ada benih ilahi. Nah, benih ilahi itu belum nampak karena masih satu biji. Ketika benih itu ditabur, Alkitab bilang dia akan bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, jika itu di tanah yang baik, maka dia akan menghasilkan 30, 60, dan 100 kali ganda. Nah, benih ilahi itu sadar dulu bahwa sekarang itu ada di dalam diri ini. Karena benih itu ada, maka ada potensi untuk kita berubah, ada potensi untuk kita bertumbuh, ada potensi untuk kita menghasilkan, ada potensi untuk kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa atau bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dari sehari ke sehari menjadi serupa dengan Yesus? Kenali dirimu bahwa dalam diri saudara ada benih ilahi. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena dia disebut benih, dalam bahasa aslinya itu adalah sperma. Artinya bahwa ini potensi kehidupan yang sangat dahsyat ada di dalam benih tersebut. Sehingga di dalam diri saudara ada potensi yang sangat dahsyat untuk membuat saudara berubah dari sehari ke sehari. Setuju? Katakan amin. Berubah dari sehari ke sehari. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita punya? Perhatikan Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 berkata begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Garis bawahi, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Kolose 3 ayat 1 dan 2, bagaimana caranya supaya kamu dibaharui pikiranmu? Kalau tadi bicara tentang benih ilahi ada dalam kita, maka sekarang yang kedua, pikiranmu mesti ditaruh di tempat pada perkara-perkara di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Coba cek hari ini. Cek hari ini kehidupan saudara dan saya. Perkara di mana? Perkara apa dan di mana yang sementara saudara dan saya cari? Dan perkara dan persoalan apa yang sementara kita pikirkan? Yang ada di Allah sana, di mana Kristus ada, kekekalan, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, atau kita mencari perkara-perkara yang ada di bumi ini? Soalnya di sini. Dan untuk supaya kita bisa dibaharui sehari ke sehari, maka engkau mesti mencari perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus sementara duduk di sebelah kanan Allah. Arti mulai memperbiasakan diri dengan segala hal yang berbau rohani, segala hal yang berbau Kristus, segala hal yang berbau kebangkitan, segala hal yang berbau kehidupan yang diubahkan dari sehari ke sehari. Pikirkan dan hidup di dalamnya. Maka cara yang kedua adalah supaya engkau menikmati hidup yang dibaharui sehari ke sehari, sehingga kita menjadi layak bagi Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara mesti mulai belajar berpikir perkara-perkara yang ada di atas sana. Belajar untuk mencari. Karena ini bicara tentang pencaharian, tentu tidak akan berhenti di satu titik. Amin. Dia mesti mencari. Alkitab bilang kerajaan Allah itu diumpamakan seseorang yang punya mutiara, seorang perempuan yang punya mutiara, dan mutiaranya itu jatuh, hilang di dalam rumah sehingga dia kebingungan. Dia ambil sapu, dia bersihkan rumah itu sampai dia menemukan mutiara itu.
Kalau kebenaran yang akan memperbarui saudara sehari ke sehari, itu mesti ada usaha pencariannya. Engkau mesti berusaha untuk mencari sampai mendapatkannya. Setuju, katakan amin. Engkau mesti mencari sampai mendapatkannya. Bahkan Alkitab bilang kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam. Ketika dia pergi di sebuah ladang, dia menggalinya dan dia menemukannya. Dia menutup kembali itu harta terpendam itu. Harta karun itu. Kemudian dia pergi dan menjual semua yang dia punya. Setelah dia jual, dia datang dan dia membeli itu ladang, dan dia ambil itu harta yang terpendam di dalam. Ada sebuah pengorbanan, saudara. Ada sesuatu yang mesti dilakukan sebagai harga yang dibayar untuk supaya kita mendapat perkara yang bisa mengubahkan hidup kita dari sehari ke sehari untuk menjadi serupa seperti Yesus. Kita tidak bisa santai-santai, saudara. Mencari perkara yang di atas ini bicara tentang sesuatu yang ada di tempat tinggi, yang tidak mudah digapai. Tetapi karena engkau mencarinya, Alkitab bilang engkau pasti mendapatkannya. Tepuk tangan bagi Alkitab. Karena engkau punya niat untuk mencarinya, maka saya percaya engkau pasti akan mendapatkannya. Engkau pasti akan mendapatkannya. Tepuk tangan bagi Alkitab. Jadi Kolose 3:1-2 itu berkata bagaimana saudara mencari perkara-perkara yang ada di atas. Yang ketiga, bagaimana caranya? Kolose 3 ayat yang kelima, masih dalam Kolose, saudara perhatikan sekarang. Ayat yang kelima, Alkitab bilang, karena itu matikan dalam dirimu. Sama-sama baca dengan saya. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala atau menyembah berhala. Karena itu saudara, Paulus bilang kepada orang-orang Kolose, kalau kamu mau dibaharui dari sehari ke sehari, manusia lamamu dimatikan dulu supaya manusia baru hidup. Kalau manusia baru dan manusia lama sama-sama hidup, hancur ini hidup. Manusia lama, manusia baru sama-sama hidup. Korbannya adalah saudara. Tetapi kalau kita matikan manusia lama, hidupkan manusia baru, seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan menyembah berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah, saudara. Semua itu mendatangkan murka Allah, dalam kurung, atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Coba perhatikan di dalam Kolose 1 ayat 3 dan seterusnya. Ini berbicara tentang bagaimana caranya mesti mengeluarkan seluruh Mesir yang ada di dalam kehidupan. Kebiasaan Mesir, tata cara budaya Mesir yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Itu dibuang semuanya. Dan sekarang saudara berjalan di padang gurun dalam proses demi proses untuk supaya kita menjadi serupa seperti gambar anaknya. Kemudian yang keempat, saudara perhatikan. Kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawahi kata tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Garis bawahi berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2, 6, 7 berkata kamu sudah menerima Kristus. Yang menerima Kristus, tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi lebih dahsyat, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Karena kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidup
hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan, hidupku tetap di dalam Dia. Haleluya. Hidup kita tetap di dalam Tuhan, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh karena itu, poin yang keempat, bagaimana caranya supaya kita berubah dari waktu ke waktu menjadi serupa seperti Tuhan di dalam pergerakannya. Satu, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bahkan bertambah-tambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 hal penting yang menjadi bahagian yang mesti saudara dan saya perhatikan di pagi hari ini, yaitu pastikan ada benih ilahi dalam dirimu, seperti yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat pembaruan terjadi dari hari ke hari menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, yaitu cari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, cari perkara yang di atas, pikirkan semuanya itu. Kemudian yang ketiga, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Alkitab tadi berkata bahwa semua yang disebut duniawi itu mesti dikasih mati di dalam diri saudara dan saya, supaya yang hidup dan bertumbuh dan berkembang adalah segala sesuatu yang ilahi. Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, sebab itu tidak akan pernah bisa membuat kamu menikmati janji Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kemudian yang keempat, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bahkan bertambah teguh di dalam imanmu. Paulus selalu memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bagi orang-orang percaya di Kolose khususnya, supaya mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi dibaharui dari sehari ke sehari menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu 4 hal ini biar boleh menjadi cara bagi umat Tuhan untuk tetap berdiri dalam kekuatan dan keteguhan yang Tuhan berikan untuk saudara. Puji nama Tuhan, sekiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara dan terus bertumbuh, berubah dalam Tuhan dari sehari ke sehari. Kita punya ikon Yesus yang menjadi contoh, biar kita boleh mencontohi Dia, menteladani Dia, sebab Dia Tuhan yang dahsyat bagi saudara dan juga bagi saya. Dan pagi hari ini biar kita boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan waktu demi waktu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tundukkan kepalamu, siapkan hati saudara, dan kita mau sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sekiranya Tuhan membuat firman ini menjadi benih ilahi di dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami berubah dari sehari ke sehari, supaya Mesir yang ada di dalam diri kami tidak pertahankan lagi, tapi kami lepaskan, karena itu manusia lama kami, dan kami boleh memandang kepada Kristus yang mengubahkan kami dari sewaktu ke sewaktu, supaya kami boleh melihat kemuliaan kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi begitu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, ajari kami, beri kami hati yang lebih lagi untuk berani secara radikal meninggalkan manusia lama kami, dan kami mengenakan Kristus yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga jalan kami ke depan kami melihat Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, atas firman dan berkat-Mu yang sudah Engkau lepaskan bagi kami. Pagi hari ini juga kami akan makan perjamuan bersama-sama. Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada. Tuhan mengurapi ini bukan menjadi roti dan anggur, tetapi lambang dari tubuh dan darah Yesus yang akan kami ambil makan dan minum. Dan sekiranya ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kami semua. Dan pagi hari ini semua ibadah ini boleh menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Umat-Mu diberkati, dipenuhi dalam segala kebaikan-Mu, dan mereka boleh menerima berkat Tuhan pagi ini, yaitu anugerah serta kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saya dan saudara semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa
Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.